4 negara kreditor berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui program debt swap. Negara-negara yang dimaksud adalah Italia, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan, jumlah utang yang dihapus mencapai 334,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5 triliun rupiah. Sementara itu, per September 2022, proyek ini sudah terrealisasi 290,51 juta dolar AS atau 4,49 triliun rupiah. Prastowo menjelaskan, proyek yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka debt swap untuk menghapus utang ini bermacam-macam. Misalnya, kreditor Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan Global Fund. Sementara itu, untuk debt swap dengan kreditur Australia untuk kesehatan, Amerika Serikat untuk tropical forest, dan debt swap dengan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement. Tabungan orang kaya yang tersebar di Bank Umum Nasional terus mengalami peningkatan. LPS mencatat simpanan nasabah orang tajir mencapai 4.603 triliun rupiah. LPS melaporkan nilai tabungan nasabah dengan saldo 2 miliar hingga di atas 5 miliar rupiah terus mengalami peningkatan per Agustus 2022. Untuk tabungan 2 miliar hingga 5 miliar nilainya mencapai 628 triliun rupiah atau meningkat 4,3%. Sementara itu, tabungan di atas 5 miliar telah mencapai 3.975 triliun rupiah, naik hingga 1,4% dibanding sebelumnya. LPS juga melaporkan kenaikan nilai nominal tabungan orang kaya juga diikuti dengan kenaikan jumlah rekening. Tabungan dengan saldo 2 miliar sampai 5 miliar kini mencapai 199.697 rekening atau naik 3,4% secara tahunan. Sementara itu, jumlah rekening dengan saldo di atas 5 miliar kini mencapai 125.260 rekening atau naik 8,7% year on year. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengajak Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam membangun jaringan MRT Jakarta Fase 4. Selain itu, proyek pengembangan LRT Jakarta dan LRT Bali juga ditawarkan. Tawaran ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada delegasi Korea Selatan di sela-sela kegiatan 28 Asian Transport Minister Meeting di Bali. Paralel dengan kegiatan di Bali, Kemenhub juga mengadakan rapat dengan K Konsorsium di Jakarta pada hari ini. K Konsorsium merupakan konsorsium buatan Korea Selatan yang dibuat untuk menindaklanjuti usulan pembangunan MRT Jakarta Fase 4. Dalam rapat tersebut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Rizal Wasal menyampaikan 3 usulan trase yang dikaji pada kajian awal MRT Jakarta Fase 4, yaitu opsi 1 dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Jakarta International Stadium, lalu opsi 2 dari Pondok Gede sampai dengan Joklo, serta opsi 3 dari TMII sampai dengan Fatmawati. Presiden China Xi Jinping tidak menawarkan ide penting terkait krisis yang melanda China. Padahal saat ini China sedang dilanda krisis ekonomi. Salah satunya adalah krisis properti dan krisis pengangguran di kalangan muda. Craig Singleton, rekan senior China di Foundation for Defense of Democracies, menyatakan Xi tidak berniat merangkul liberalisasi pasar atau melonggarkan kebijakan nol COVID. Singleton menambahkan, Xi memprioritaskan pada keamanan dan kemandirian, tetapi pertumbuhan ekonomi jangka panjang China justru dikorbankan. Xi diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya. Pertemuan politik yang dihadiri lebih dari 2.000 anggota partai itu akan menentukan langkah China dalam 5 tahun ke depan atau bahkan lebih lama. Dalam pidatonya, Xi memberikan nada percaya diri menyoroti kekuatan China yang tumbuh dan pengaruh yang meningkat di masa kepemimpinannya. Sementara itu, ekonomi China disebut dalam kondisi buruk. Pertumbuhan terhenti, pengangguran kaum muda mencapai rekor tertinggi, dan sektor properti berantakan. Lockdown yang terus-menerus tidak hanya mendatangkan malapetaka pada ekonomi, tetapi juga memicu meningkatnya ketidakpuasan sosial. Eropa terancam gelap gulita dan kedinginan. Bukan tanpa alasan, Presiden Vladimir Putin dan perusahaan gas negara Rusia Gazprom meradang atas rencana Uni Eropa yang akan memberlakukan pembatasan harga secara dinamis untuk menekan pengeluaran energi di blok tersebut. Karena selama ini harga gas terus melonjak seiring dengan pembatasan pasokan oleh Rusia ke Eropa. Langkah itu dilakukan sebagai pembalasan atas rangkaian sanksi yang diberlakukan terhadap Moskow akibat serangannya ke Ukraina. CEO Gazprom Alexei Miller mengatakan bahwa raksasa energi itu akan mempertimbangkan pembatasan harga sebagai pelanggaran kontrak yang ada dan akan mengakhiri pasokan yang mengalir ke Eropa. Sebelumnya, ancaman yang sama juga telah dilontarkan Presiden Vladimir Putin. Putin dengan tegas menentang keputusan politik yang bertentangan dengan kontrak.
Jika Rusia mengakhiri pasokan gasnya ke Eropa, maka ekonomi global akan kena getahnya karena harga gas dipastikan akan kian melambung.